Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,12%. Dengan total market cap mencapai di 1,21 triliun US dollars dan dengan Bitcoin dominance yang cukup turun sebesar 0,22% dalam 24 jam terakhir dan volume juga yang menurun sebesar 7,55%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat terjadi koreksi sebesar 0,3% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 30.000 lebih 60 USD, which is not too good ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan tipis sebesar 0,13% di angka 1912. Lalu untuk XRP terjadi peningkatan ekstrim ya. Ini mungkin masuknya ke pump. Pump sebesar 9,59% dan kembali ke angka 81 sen. Kita bisa lihat dari chartnya ya. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya untuk BNB. BNB terjadi koreksi sebesar 1,14% di angka 243,15. Untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 2,89% di angka 31 sen. Untuk Solana terjadi koreksi sebesar 0,49% di angka $26 lebih 47 sen. Dogecoin juga terkoreksi kurang lebih sama di setengah persenan. Dan Tron terkoreksi sebesar 0,46% di angka 0,08. Jadi kurang lebih seperti itu secara overview-nya. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya, ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA bisa lakukan dengan di sini ya spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lo yang ngerasa bahwa trading manual lo bagus banget, lo bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lo yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya. 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lo yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lo bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lo bisa pakai ya. Dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Yang pertama untuk hari ini ya. Hari ini akan keluar beberapa data penting. Yang pertama jam 7:30 malam yaitu building permits. Untuk building permits harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Nah, berarti lebih rendah daripada 1.500. Selanjutnya ada crude oil inventories. Ini kita harapan dia lebih rendah daripada ekspektasi juga ya di sini. Sorry bukan ini ya. Nah, selanjutnya untuk besok. Untuk besok juga gak kalah penting ya. Besok itu yang pertama akan keluar initial jobless claim ya. Untuk harapan ini kita seperti biasa ingin dia lebih tinggi daripada ekspektasi. Philadelphia Fed Manufacturing Index seingat gue lebih rendah daripada ekspektasi. Dan existing home seingat gue tuh lebih rendah daripada ekspektasi juga ya. Tapi nanti kita bahas detailnya besok ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk hari ini dan besok sudah cukup banyak data-data US yang sudah siap menunggu kita. Selanjutnya kita akan bahas news dari US ya, di mana salah satu congressman mereka yang bernama Congressman Torres menyatakan bahwa SEC chairman ini harus stop untuk melakukan crusade ke kripto setelah Ripple ruling ya. Nah, crusade ini maksudnya seperti perang ya, memerangi kripto. Jadi kalau regulasi kan kayak di Inggris, kalau kita ambil regulasi ya. Oke, kita akan bikin aturan untuk kripto, regulasi untuk kripto. Lo orang-orang yang punya bisnis kripto ya, mau project, mau exchanger, silakan lo punya waktu berapa lama untuk mengikuti regulasi kita. Kalau SEC kan kebalik, regulasinya belum ada, aturannya belum ada, semua main di sue ya. Binance di sue, Coinbase di sue ya, Ripple di sue bahkan udah dari 3 tahun lalu. Jadi ya apa ya, SEC ini menurut gue kacau gitu loh, kacau banget gitu. Bahkan beberapa chairman sebelum Gary Gensler pun mengkritik. Jadi ya ngakak ya.
Oke, nah jadi si kongresmen ini bernama Richie Torres. Dia adalah seorang kongresmen Demokrat yang semakin meningkatkan kritik dia terhadap SEC. Ya, di mana menurut dia SEC ini gagal, sekali lagi seperti yang gue bilang. Jadi bukan cuma gue nih yang merasa ya, tetapi beberapa kongresmen juga merasakan bahwa SEC ini gagal untuk meng-issue any clear guidance, gagal untuk meng-issue guidance gitu loh. Sementara mereka harusnya adalah seorang regulator gitu. Jadi ya konyol lah ya. Nah, kritik dia ini tentunya ternyata sudah cukup lama juga ya dengan SEC dan berbagai macam industri leaders lain juga ya. Dan di sini ini rada unik ya. Jadi gini, judge yang memutuskan XRP ini bukan sekuritas adalah Judge Analisa Torres. Sementara Torres yang ini adalah Richie Torres. Jadi dua-duanya sama-sama Torres namanya, tapi beda orang ya. Nah, menurut Judge Analisa Torres, dia menyatakan bahwa SEC ini dengan berantakan mencoba untuk melakukan Howey test ke XRP. Jadi, ya lagi-lagi ya, seperti terburu-buru semuanya. Nggak tahu nih ya, teori konspirasinya antara dua. Yang pertama, kalau XRP menurut gue mungkin ini ada tekanan politik mungkin. Ya, tekanan politik dari dalamnya sendiri. Kalau yang kedua bisa dibilang karena ya kita tahu Gary Gensler mungkin ada sedikit ada sedikit dendam maybe ke beberapa orang di kripto. We don't know. Ya, tapi setahu gue ada dua hal itulah yang menjadi teori konspirasinya. Ya, tapi lagi-lagi itu masih konspirasi. Yang nggak konspirasi adalah ya Judge Analisa Torres menyatakan bahwa ya mereka melakukan kerjaan mereka dengan berantakan gitu loh. Memaksakan XRP untuk supaya gagal di Howey test, kasarnya seperti itulah ya. Nah, tetapi good newsnya apa? Nah, seperti yang kita tahu kemarin hari Senin, Gensler menyatakan bahwa dia disappointed, ya kecewa dengan hasil dari si Judge Analisa Torres. Dia menyatakan bahwa dia mencoba untuk mencari option lain, ya. Nah, tetapi si Richie Torres menyatakan bahwa SEC atau kemungkinan untuk SEC bisa mendapatkan banding itu kecil menurut dia, which is good, ya karena kalau sampai banding ada kemungkinan market bisa volatile lagi, ya. Oke, selanjutnya kita akan ke news lagi ya. News ini datang dari US juga, tetapi yang ini datang dari capres US yaitu adalah Robert F. Kennedy Jr. Buat lo yang nggak tahu, dia adalah anak dari adik JFK ya. Nah, dia menyatakan bahwa dia ada rencana untuk membacking US dollars dengan Bitcoin. Nah, pertanyaannya backingnya sampai sejauh apa ya? Kalau menurut gua nggak bisa ke El Salvador ya. El Salvador itu negara kecil ya. Negara kecil, ekonominya jauh lebih simpel dibandingkan Amerika. Jadi kayaknya nggak bijak juga kalau mereka benar-benar menjadikan Bitcoin legal tender secara langsung. At least for now ya. Nggak tahu untuk masa depan. Tapi untuk sekarang kalau tiba-tiba seperti itu, malah mungkin market bisa lebih volatile gila lagi. Dan ekonomi dunia bisa jadi kacau ya. Jadi kalau menurut gua sih, di backup partially bisa ya. Backup partially kayak kesannya pelan-pelan supaya menuju ke gold standard tapi dengan Bitcoin kesan seperti itu. Jadi jangan langsung tapi pelan-pelan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya dia mau menyatakan berapa persen, we don't know ya. Karena seperti yang gue sudah bilang ya, kalau ke bentuknya sampai jadi legal tender itu berarti kan wow, itu full ya, berarti kita bisa bahkan bisa bayar pajak dengan Bitcoin di Amerika gitu. Jadi kalau menurut gue sih itu highly unlikely juga, pasti tekanan politiknya juga akan besar ya. Jadi kemungkinan besar sih ini hanya partial back untuk US dollars ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu newsnya dan dua-duanya datang dari US. Sekarang kita akan masuk ke TA. Untuk Bitcoin, TA-nya not looking good. Kita lihat aja di sini ya. Daily close-nya kemarin sedikit di bawah dari 29.897 ya. Artinya mulai daily close di bawah dari 30 ribuan. Not good ya. Nah, PR sekarang untuk Bitcoin apa? PR-nya adalah daily close kembali di atas dari 29.900-an dan lebih bagus lagi di atas dari 30 ribuan ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini terjadi pelemahan yang lumayan untuk Bitcoin di sini ya. Secara struktur mulai membuat suatu lower low di sini ya. Not good. Secara TA not good ya. Walaupun kalau secara high-nya sih masih di sini higher high dan higher high. Tetapi uniknya mulai membuat lower low juga.
Nah, jadi ya secara daily-nya jujur bikin deg-degan ya. Karena kalau sampai ini jebol, apalagi 29.400 jebol, itu lumayan drop ke bawahnya sampai ke 28.800-an. Di mana support selanjutnya adalah di struktur dan juga di MA50 ya. Jadi semoga aja dalam beberapa hari ke depan Bitcoin bisa tetap bertahan di atas 30 ribuan. Karena at least ya sampai sekarang masih lumayan lah 30 ribuan, sepertinya masih banyak order untuk orang beli di situ ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke weekly-nya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat weekly-nya bull support band sudah di angka 28.167 ya. Jadi mungkin seminggu 2 minggu lagi sudah mendekati ke MA50 di daily ya. Nah, jadi kalau sampai amit-amit jebol ke bawah, ada dua atau beberapa struktur bahkan ya, ada beberapa support yang bisa menahan Bitcoin di daerah situ ya. Nah, jadi kalau gua sih berharapnya gini, kita di sini konsolidasi aja, bull support bandnya yang mendekati begitu. Tapi ya case yang lebih buruknya adalah kalau dia drop ke sini dan ketahan di bull support band dan rally lagi. Ya pokoknya intinya sih harapan gue adalah di weekly bull support band bisa kembali menahan Bitcoin ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat dia sekarang udah mulai di angka 100 lagi ya, udah di 100 di 100,02 ya. Nah, seperti yang gue bilang, kalau gue pribadi gak akan terlalu kaget kalau dia sampai retest ke 100,99 karena lagi-lagi kemarin super oversold ya. Jadi semoga seperti ini, retest 1, retest 2, lanjut membuat lower low ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu PR untuk DXY dan juga secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan mengingatkan dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, lo bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Kenapa? Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Jadi lo nggak perlu lagi deg-degan mikirin, aduh ini asli nggak ya? Aduh ini compromise atau nggak ya? Karena ini mereka semua adalah authorized reseller ya. Oke, jadi kita udah beres ya. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk posisi spot di Bitcoin kita bisa lihat ya, buy limit pertama tembus di 30.164. Buy limit kedua sedikit tembus di 29.900-an. Tapi hari ini masih bisa menjadi buy limit ya. Dan buy limit ketiga di 29.499, kemarin nyaris kena ya. Jadi itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest pertama di 30.164. Tetapi pada hari ini belum terjadi retest kedua. Kita lihat apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di 29.900 ya. Itu untuk posisi short di Bitcoin. Untuk posisi longnya kita lihat nih, sekarang kan belum berhasil reclaim. Kalau dia bisa reclaim, retest 1, retest 2 di 29.900, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 30.164 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Dia daily close di bawah dari 1909 ya. Jadi dia daily close di bawah dari buy limit kedua. Untuk buy limit pertama sudah tembus dari tanggal 14 Juli. Yang sekarang tinggal tersisa untuk di Ethereum secara posisi spot adalah di MA50, yaitu di 1853 untuk buy limit ketiga kita ya. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin berarti posisi long kita kena cut loss. Nggak terlalu gede sih, oke lah ya. Ketutup sama profit kemarin short di sini ya. Nah, untuk posisi selanjutnya adalah kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama nih. Kita lihat sampai besok. Kalau ternyata Ethereum besok daily close masih di bawah dari 1909 ya. Nah, maka kita bisa pertimbangkan besoknya untuk limit posisi short di sini. Nah, apabila beneran terjadi konfirmasi atau retest kedua, kita bisa buka posisi short di sini dengan target TP di MA50 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long
dengan target TP di 1909,55. Dan selanjutnya kita geser ke Cardano, dan untuk Cardano kita bisa lihat di sini posisi long kita nyaris kena target TP ya, nyaris kena target TP. Jadi buat lu yang kemarin deg-degan nih, maksain bukan maksain ya, deg-degan buka posisi long, ternyata ketahan kemarin ya, jam 7 pagi berhasil daily close di atas, congratulations, sekarang sudah nyaris kena target TP ya. Untuk posisi spotnya kita bisa lihat kembali buy limit ketiga yang berhasil menahan Cardano ya, jadi buy limit ketiga lumayan kuat nih ya. Nah, selanjutnya untuk posisi spot, untuk posisi futures, tadi kan posisi spot di sini ya di buy limit ketiga. Untuk posisi futuresnya, seperti pembahasan tadi, posisi long kita sudah nyaris kena target TP ya. Dan buat harusnya kena nih. Oke, kena. Kena secara live ya, target TP-nya kena. Berarti buat lo yang buka posisi long, congratulations, sudah profit sebesar 4,68%. Not bad at all ya, not bad at all. Selanjutnya untuk posisi short, kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di 32 sen ya. Nah, selanjutnya kita lihat daily close besok gimana. Kalau daily close dari Cardano besok masih di bawah dari 32 sen. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini. Kalau besok ada retest kedua, nah langsung kebuka di sini dengan target TP kita di 30 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short dan posisi long di Cardano. Dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat di sini ya. Kemarin long kita udah kena profit. Sayangnya dia nggak retest kedua di 78 sen. Jadi posisi shortnya kita nggak dapat. Ya udah, belum rezeki nggak apa. Untuk posisi spotnya berarti ada buy limit baru karena jebol kemarin ya buy limit ketiganya. Jadi untuk buy limit barunya yang pertama itu di 73 sen, yang kedua di 72 sen, dan yang ketiga di MA50 untuk posisi spotnya ya. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 73 sen sebagai support. Maka dari itu kita sudah punya posisi long dan sekarang sudah dalam keadaan profit sebesar 1,75% ya. Not bad, not bad. Nah, gue ingetin ya buat lu yang punya posisi yang profitable di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, kalau sampai udah dekat ke jam segini nih, kan kita tahu jam 7:30 akan keluar data penting dari US. Nah, kalau lu konservatif, udah dekat belum kena, TP duluan gitu ya. Kalau lu agresif ya silakan, lu biarkan dia terbang atau dam terserah lu. Nah, tapi kalau konservatif mendingan TP gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 76 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 73 sen. Dan selanjutnya kita geser ke XRP. XRP dengan cukup mengejutkan kembali ya, masuknya pump ya, gila juga dia ya, pump dengan cukup besar ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini untuk posisi spot masih sama sebenarnya ya. Buy limit pertama di 69 sen, buy limit kedua di 59 sen. Ini untuk jadi buy limit pertama masih terlalu baru ya. Jadi gua masih skip lah untuk buy limit pertama ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita lihat apakah dia bisa retest ke 82 sen atau tidak. Kalau dia bisa retest ke sini, retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi short ya. Target TP-nya ada 2. Untuk yang konservatif di 74 sen, yang agresif di 69 sen. Untuk posisi longnya, maybe kita bisa pertimbangkan di sini kalau sampai terjadi konfirmasi. Retest 1, retest 2 di 74 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 82 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di XRP dan juga ending di DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Plus sekali lagi ya, buat lu yang konservatif, target TP belum kena, udah mendekati ke data penting, gue sarankan TP dulu ya, supaya tidak mendapatkan volatilitas yang tidak kita harapkan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.